ini pas jaga malam pernah sekali dia ditampakin kayak dia pakaiannya itu muslim. Pakaian muslim cewek, Cowok orang kayak peci gitu. Iya, pakai Sarung. baju putih, celana bahan gitu, nepok sininya, bilangin Pak Cip suruh sholat gitu. Jinnya baik ya. Iya, itu kata Pak Cip ya, ini real bener-bener cerita dari Pak Cip itu. Dia bilang itu ya jinnya kayaknya sih jin yang baik, yang Islam soalnya. Hey yo, welcome to Jingga Project. Oke, di video kali ini kita berada di segmen ceror, Cerita horor. Nah, ada nih Srul, salah satu subscriber kita itu minta dibuatin soal konten SMP. SMP mana tuh? SMP. Kebetulan di daerahku. Nah, itu baru keinget juga ternyata di situ emang bener-bener ngeri SMP-nya. Keinget. Iya, kejadian pas itu di 2011. Nah, ceritanya ini diawali dari aku masuk ke SMP itu kan kayak daftar gitu kan. 2011 itu ya. 2011. Karena itu emang sekolahnya itu emang apa ya? Kayak favorit gitu loh pada zamannya. Favorit di desa itu. Iya, sekolah itu kalau nggak salah buka di tahun 2000-an. 2000-an. Ya kan 11 tahun. Sebelum kita konten ini kan kita nyiapin lah apa ya? Enaknya bilang itu kayak ngumpulin data-data gitu kan, kita informasi gitu ya. Ini soalnya juga nggak mungkin dikasih tahu tempatnya itu spesifik gitu kan, nggak. Soalnya nanti kan malah nggak ada yang daftar sana takutnya. Nah, gitu soalnya ya. SMP ini masih beroperasi. Nah, itu maksudnya. Tapi ya, sampai sekarang. Iya, tapi buat mastiin informasinya itu bener apa enggak, itu mutusin buat nyari info gitu kan. Ketemulah sama namanya Pak Cip. Jadi ngulik ke Pak Cip itu. Pak Cip itu kayak ya itu udah dari buka SMP itu sampai ya, sekarang sebagai apa itu? Penjaga. Jadi kalau sapam gitu lah ya. Iya, jadi kalau malam dia tuh ya keliling gitu. Muter di situ. Nah, banyak juga cerita dari dia. Itu sekolahnya tuh lokasinya itu gimana itu? Nah, ya kita cerita dari awal ya. Kalau soal lokasi itu lokasinya masuk kayak jalan ya nggak lebar-lebar amat sih. Jadi masuk ke dalam. Nah, kalau untuk bangunannya itu kayak miring gitu loh. Apanya tuh? Sekolahnya? Iya, tanahnya miring. Oh, tanahnya miring. Iya, tanahnya miring. Dan kelasku itu ada yang paling di bawah. Nah, ini kan kelas yang di bawah nih. Itu sebelahnya itu kayak rawa gitu loh. Sawah gitu. Kalau rawa emang dulu ya. Kalau sekarang kemungkinan sih udah ada bangunan. Kemungkinan. Kalau di 2011 itu masih rawa di situ. Rawa full. Iya, rawa. Nah, lanjut terus kalau buat apa ya? Ini ngomongin bangunan ya. Kalau untuk bangunannya itu kayak yang tempat buat upacara itu yang di atas. Nah, itu terus kayak ada tangga gitu turunnya ke bawah. Nah, di bawah itu kelas. Iya. Naik itu. Kebetulan pas itu masuk di kelas 7 ya. Kelas 73. Iya, benar. Kelas 73 itu, teman-teman ya. Jadi masuk itu keterima masuk di kelas 73. Nah, pertama itu kejadian yang paling ekstrim lah menurutku ya. Itu setiap harinya itu jadi siswa-siswa itu ngalamin gangguan terus menerus. Gangguan apaan tuh? Kesurupan. Iya. Berapa orang? Itu jadi tiap hari loh, maksudnya kesurupan satu itu nyamber terus. Masal gitu ya? Iya, masal. Nah, misal ini kan kita kan berbeda-beda agama ya. Maksudnya di situ, tapi anehnya pasti yang pertama itu yang Hindu. Yang kerasukan pertama kali orang Hindu. Orang Hindu. Kok bisa? Itu
Dan pasti yang pertama ini buat teman-teman sealumni mungkin ya bisa kalau ngelihat video ini kita inget-inget bareng deh kalau ada kesalahan atau kurang, jadi boleh di komen. Siapa tahu kalian ada pengalaman pribadinya masing-masing kan lebih, maksudnya lebih nyampe informasinya lebih tepat gitu loh. Betul. Ini yang aku sampein ini yang pengalaman, masih tak ingat lah intinya. Pengalaman pribadi kamu ya. Itu jadi kan setiap harinya kan udah kayak kesurupan gitu kan. Sehari ada 2 orang, terus nambah lagi sampai 5 orang, dan itu sampai 1 bulan itu pertama habis mos ya kan, mos kan, iya, mos. Masa orientasi sekolah, siswa apa sekolah, lupa deh. Ya itu pokoknya. Nah itu sebulan itu benar-benar nggak belajar, jadi cuma nge-clearin itu. Berarti itu cuma kelas 1 doang gitu yang kesurupan? Semua kelas. Di sini nih ngerinya, dan nanti kan kita cerita-cerita yang lain nih. Kita dari pribadi gue dulu nih. Clearin dulu. Nah ini kayak jadi yang Hindu itu ada acara keagamaan sendiri. Pas kebetulan di depan kelas. Itu acara mau nyembuhinnya itu? Iya, maksudnya biar nggak terjadi kayak gini lagi gitu loh. Biar berhenti gitu ya? Iya, itu gara-garanya sih sepele sih sebenarnya. Jadi emang dulunya bangunan itu ya kayak hutan gitulah katanya, penjaga itu hutan kayak terus dibangun bangunan sekolah. Nah itu emang ada kayak setiap tahunnya itu dikasih apa ya, ruatan ya bisa dibilang gitu sih, buat sesepuh itulah mungkin kan. Nah itu kata Pak Cip, itu kepala sekolah ini nggak tahu yang baru apa yang gimana ya, itu tuh nyeleneh ngasih itunya tuh pakai sajennya gitu, dan itu pakai biaya bantuan bos itu, bos sekolah itu pakai itu dia, dan nggak bilang sama Pak Cip. Nah ini sebagian besar ada yang bilang gitu kalau dari Pak Cipnya, ada sebagian pas kesurupan massal itu katanya di situ kan ada salah satu di sebelah lapangan voli, ada kan di atas ada lapangan upacara. Nah itu kalau di lapangan upacaranya ada tempat basket, kalau di bawahnya itu ada lapangan voli. Nah sebelah lapangan voli itu pas sama bambu kuning. Kuning? Iya, bambu kuningnya itu jadinya kayak ditebang gitu, dan bilang kayaknya itu gara-garanya nggak permisi, nggak apa, ditebang. Gara-gara ditebang bambu kuningnya itu? Iya, itu kesurupan sampai massal banget pokoknya. Sampai yang Islam dia kayak sampai yang ini loh, maksudnya setiap habis sholat juga ada yang kesurupan di situ. Anehnya tuh di situ lah pokoknya, setiap lagi belajar nih, gimana sih bayangin lagi belajar kondusif gitu kan, tiba-tiba yang di belakang langsung kesurupan gitu terus-terusan. Jadi selama berapa hari itu? Itu terus-terusan, makanya sampai sebulan itu nggak belajar. Jadi mungkin kalau teman-teman sealumni ngelihat kita video ini, itu pasti ngalamin gimana ya, pengalaman yang nggak bisa dilupain lah. Punya lah, semua punya pengalamannya masing-masing. Iya, ya pastilah itu. Jadi kelasku itu dipakai buat acara yang agama Hindu, yang kayak ada lonceng gitu, ting. Banyak ada yang Hindunya itu, bakar dupa, banyak loh, bakar dupa. Jadi tuh bau dupa bisa kemana-mana, dan kayak dia joget-joget itu kayak leak gitulah, kerasukan gitu. Iya, dia emang dipanggil buat kerasukannya itu tuh gimana itu? Setiap siswa beda apa gimana? Beda. Ada yang jurit gitu kan, ada yang gereng-gereng gitu kan. Ya pokoknya kesurupan lah, intinya kesurupannya parah banget. Sampai ya itu sebulan kita nggak belajar. Enak dong. Takut loh di waktu itu, takut lah. Ya iya, masih kecil juga. Masih kecil, soalnya belum kepikiran lah ya. Mungkin paling. kalau kita udah ngonten, kita kontenin. Nah, kita explore ya. Nah bisa kalau, nah ini juga pernah hampir didatengin sama Mr. Tukul. Mr. Tukul jalan. Pernah ke situ ya. Tahun 2011 itu pas udah kelas 2 atau belum ya?
Intinya tahun-tahun itulah ya. Iya, pokoknya nggak jauh dari masuk itu. Berarti masuk berita itu. Gitu. Masuk berita. Widih. Karena parah ini ya. Viral berarti. Lumayan kayaknya. Ya itulah kalau dari cerita ini ya, dari ceritaku yang kesurupan itu yang nggak normal sih menurutku. Ternyata banyak. Kamu kesurupan nggak? Enggak dong. Enggak. Alhamdulillah sih enggak. Oh, enggak. Kebanyakan cewek tapi. Cewek iya, semua. Bener-bener banyakan cewek. Berarti milih-milih ya ceritanya. Enggak tahu. Berarti ceritanya cowok semua ya. Wah, kebanyakan tapi ada yang kesurupan juga. Ada. Nah, ya itulah yang Hindu di depan kelasku, yang Islam itu di masjid, ya bisa dikatain masjid lah. Tapi nggak gede-gede amat sih. Nah, itu ya kayak ngaji gitulah. Sampai bawa itu loh, makanan buat syukuran tasakuran gitu-gitu. Wah, itu gila sih. Seru kayaknya. SMP ku ini baru keinget loh, maksudnya ada yang komen, Kak tolong buatin konten soal SMP gitu kan. SMP ini negeri ya, SMP negeri ya, Marga 3 lah. Berarti dia alumnus itu ya, alumni, kayaknya alumni itu kayaknya. Silakan di komen yang minta request. Yang minta nanti ya kapan-kapan lah kalau memungkinkan buat kita explore, ya kita explore. Yang jelas habis Ramadan selesai. Yang jelas kita explore-nya habis Ramadan. Kalau sebelum Lebaran ya kita di room dulu lah. Ini ceritanya dari aku, terus lanjut ke cerita Pak Cip nih sama warga-warga di situ ya. Ada suatu kejadian di situ yang dulu masuk itu ada sekitar dari jalan raya ya, sekolahan itu masuk itu ada setelah 150-an meter apa 200 meter lah pokoknya agak lumayan masuk lah. Nah itu jalannya ya nggak lebar-lebar amat, masih batu dan itu masih masuk kayak rumah tuh masih jarang di situ. Kalau sekarang nggak tahu sih. Kalau sekarang berapa tahun tuh? 12 ya itulah. Ya sekarang sih katanya udah rame. Terus pas 2011 itu masih banyak yang kosong lahan-lahannya, masih hutan-hutan gitu ya, masih kayak pohon-pohon tuh gede-gede gitu di pinggir-pinggir jalan masih. Nah itu masih, tapi udah ada rumah yang di depan sekolah. Nah itu punya, ini cerita nih dari Pak Cep ya, itu punya sapi. Nah tapi sapinya ini ditaruh di rumah depan deket sama jalan raya. Nah hampir keluar lah, maksudnya hampir keluar dari jalur itulah masuk ke sekolah itu. Nah itu nitip sapi di situ dan setiap malam setiap malam kasih pakan gitu. Nah ini kan Pak Cip kan emang setiap malam ke sekolahan itu kan buat ngecek-ngecek itu ya. Nah itu ada suatu kejadian, jadi habis makan sapi pas arah pulang ngeliat kayak ya persis dandannya kayak Pak Cip gitu, masuklah ke nyebarin gitu ya. Iya masuk ke SMP. Nah masuk pas SMP dicariin kan, kok biasanya Pak Cip itu nggak sendirian, minta temenin anaknya apa bininya kan, pokoknya nggak sendirian loh ya, nggak sendirian juga gitu ya, ada kalanya lah. Tapi pas kebetulan itu tetangga depan sekolah itu melihat, terus disamperin masuk sekolah kan. Itu dicariin muter-muter nggak ada Pak Cipnya, dan besokannya nemuin Pak Cip lah, sampai datengin ke rumah Pak Cip, semalam nggak biasanya nih, hari apa pokoknya nggak di hari itu nggak ngecek, tapi kok itu ke situ, kenapa, ada apa gitu loh. Nah ternyata enggak, saya nggak ke situ katanya kan. Nah itu jadi siapa? Nah itu sering jadi tetangganya tuh sering lihat di dalam tuh kayak Pak Cip gitu lewat. Itu bajunya semua sama, anehnya kok bisa ngembar gitu. Dan kalau dari cerita Pak Cip sendiri, ini pas jaga malam pernah sekali dia ditampakin kayak dia pakaiannya itu muslim, cewek, cowok orang pakai peci itu, iya pakai baju putih, celana bahan itu, nepok sininya, bilangin Pak Cip suruh sholat.
sholat gitu. Jinnya baik ya. Iya, itu kata Pak Cip ya, ini real bener-bener cerita dari Pak Cip itu. Dia bilang itu ya jinnya kayaknya sih jin yang baik, yang Islam, soalnya ngingetin sholat gitu loh. Bagus. Nah, ada salah satu cerita lagi nih, belum lama ini. Jadi salah satu siswa itu ngalamin kayak ketempelan gitu sampai ke rumah. Belum lama ini ngikut dan kakinya nggak bisa jalan sampean. Kok bisa? Dibawa ke, kan bingung kan orang tuanya kan, bingung, dibawa ke tempat ya orang yang bisa tahu gitulah, tabib gitu. Ya kayak apa ya, kalau orang Jawa tuh kayak dukun paling dukun. Nah, tabib dukun dibawa itu katanya ya ketempelan genderuwo dari sekolahan. Genderuwo lagi. Pokoknya banyak banget macam itu di SMP itu kayaknya. Genderuwo ngikut itu ngapain itu? Iya, sampai kasihannya tuh anaknya nggak bisa jalan sih. Ini kalau anaknya nonton bisa komen. Nggak bisa jalan tuh kakinya bengkak apa gimana? Kayak tiba-tiba mati infonya rasa. Kayak mati rasa gitu. Kayak mati setengah gitu loh, kayak stroke gitu loh. Kan aneh. Orang anaknya sehat tiba-tiba gitu kan aneh. Kecil juga kan nggak mungkin stroke. Ya. Nah, sebenarnya yang paling nyimpen misteri itu ada di luar ini sih, Sur. Yang gara-gara mau didatengin sama Mister Tukul jalan-jalan ini karena kayaknya sih bagian luar pagar yang udah mepet sama rawa-rawa itu sih. Jadi situ kayak ada, kalau nggak salah ya, kayak kali tapi kecil gitu loh. Nggak tahu di situ tempat apa ya, kita belum terlalu jelas nih kalau informasi buat yang itu. Mungkin kayak kali. Mungkin nyaranin bikin konten SMP itu buat eksplor itu, mungkin ya, ada kemungkinan. Emang ada apanya itu? Di situ ya pokoknya tuh kayak ini loh, kayak kali tapi tempatnya tuh banyak sesaji gitu loh. Nggak tahu itu buat, mungkin kalau di sini kan tempat perputaran air lah, atau dasrowo, kepala rawa ya. Iya, kepala rawa lah kalau bahasa Indonesia. Kalau kan di Jawa das-dasan rowo. Itu emang pusatnya titik itu kan, kayaknya pernah ada kerajaan sih, kerajaan jin di situ kan. Iya sih, kalau menurut ceritanya mitosnya kan ya gitu. Nah, banyak yang bilang sih kayaknya sih emang itu das-dasan rowo itu. Das rowo, pantes Mungkin ya. Di sini juga ada. Itu bener-bener kata Pak Cip tuh nggak gimana ya, nggak ada yang berani malam selain Pak Cip. Satpamnya kan ada satpam tuh, padahal aturan kan yang keliling kan satpam kan. Nah itu kayak kalau Pak Cip ini bisa dikatain juru kunci sih kayaknya. Kuncen. Iya, kuncen sih. Soalnya itu aja sih, Srul. Kalau untuk saat ini konten buat soal SMP yang ngeri ini emang ya mungkin cukup lah. Kita bisa nantilah kalau mau explore ya. Ya bisa kita explore habis lebaran, kita cari informasi lagi. Lebaran boleh itu. Kayaknya sih boleh sih kata Pak Cip. Kita interogasi Pak Cipnya. Nah, kita maksud tuh kita tanya langsung. Tanya langsung gitu kan. Lebih. Ada fotonya nanti di. Ada fotonya Pak Cip. Ada tadi minta foto. Soalnya akrab banget dulu. Katanya, "Lah ini bagus yang itu ya, yang rumahnya sana ya." Gitu. Tahu dia. Sip. Ada, nanti kita kasih tahu Pak Cip. Kalau kalian kepo Pak Cip gimana mukanya, nanti ada tampil tim. Oke, jadi cukup sekian ya guys ya. Thank you for watching this video. Jangan lupa like kalau kalian suka. Terus subscribe juga yang penting gitu. Di komen, di share ke teman-teman kalian. Oke. Ada tambahan? Kalau kalian teman-teman sekalian tuh ada cerita horor atau mungkin bisa langsung sini ya. Bisa, boleh banget. Kalau mau sharing-sharing sama kita, berbagi cerita pengalaman hidup. Pengalaman boleh juga. Oke. Atau bisa di DM juga, kita nanti ada di bawah. Oke. Jangan lupa follow juga Instagram kami. Follow. Oke, see you next video.